Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Network Programming 2 yang dimana masuk ke minggu ke-9, yang dimana pada sebab ini kita akan membahas Napalm ya, Napalm. Kita masuk ke Napalm. Cuma sebelumnya kita itu disuruh menginstal Pinet di dalam Ubuntu. Jadi karena kemarin sempat ada terkendala di dalam jaringan gitu ya, jadi kita kemarin install di dalam VirtualBox yang ada diberikan ISO-nya gitu. Jadi kita sudah install dan sekarang Pinet berjalan di localhost. Setelah itu kita disuruh membuat sebuah topologi, ada 6 buah switch, 1 router dan 1 buah server Docker ya. Di sini kita disuruh untuk memberikan IP gitu ya. Pokoknya sampai bisa di ping dan bisa akses via SSH. Jadi kita bisa meremote beberapa perangkat dari Docker aja gitu. Oke. Selanjutnya kita di sini kan saya sudah install, lalu dijalankan. Tampilannya seperti ini. Pastikan di 10.0.3 karena kemarin sempat di 10.0.2 itu ada terkendala nggak bisa login di dalam localhostnya. Jadi saya memutuskan untuk mengupdate VirtualBox-nya terbaru gitu ya. Nah, oke, masuk ke dalam Pinetnya. Di sini berjalan di localhost ya. 8080, jadi kurang lebih seperti ini untuk topologinya gitu ya. Lalu untuk materi di minggu 9 ini kita bahas apa sih dalam video ini? Dalam video ini pertama tuh saya akan menunjukkan bahwa setiap network device itu berhasil di ping, menceritakan kode getfake dan config.py, serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya di kode getfake and config, lalu menunjukkan dan menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke. Nah, lalu apa lagi ya? Itu aja mungkin ya. Kita bahas dulu kali ya secara garis besar untuk materinya di minggu ke-9 ini gitu ya. Nah, jadi minggu ke-9 ini kita masuk ke Napalm gitu. Napalm itu apa sih? Napalm itu adalah Network Automation dan Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support gitu. Jadi Napalm ini adalah library Python ya yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor gitu. Nah, lalu metode-metode pada Napalm dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi, konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi perangkat gitu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa NetMiko tidak cukup untuk melakukan konfigurasi atau otomasi gitu ya. Nah, kalau NetMiko sendiri adalah low level automation gitu. Nah, kalau Napalm itu kan abstraction layer gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau NetMiko itu kan fokusnya ke SSH gitu, ke SSH device gitu dan kirim perintah CLI gitu. Nah, dia ini bikin connect ke perangkat jadi gampang, tapi outputnya itu tetap teks mentah CLI gitu. Nah, itu biasanya vendor-vendor yang spesifik gitu. Nah, kalau kita Napalm itu dia bisa semuanya. Jadi kayak Mikrotik, Cisco dan Juniper itu dia bahasanya apa ya? Bisa dibilang tuh kayak perintahnya sama gitu. Sedangkan kalau NetMiko dia beda vendor, kita beda lagi untuk apa ya bahasanya, kayak merintahnya itu beda lagi gitu. Jadi kayak kurang luasa lah gitu. Nah, untuk secara garis besar beda Napalm dan NetMiko tuh gampangnya kayak gini nih. Napalm itu kan abstraction multi-vendor unified API gitu ya. Kode itu lebih portable gitu. Terus output strukturnya tuh dictionary atau JSON gitu. Enak buat diproses dibandingkan parsing text CLI gitu. Ada konsep kayak config candidate plus compare plus commit rollback ya. Itu tuh mirip kayak workflow SafeChain, itu nanti di video selanjutnya. Lalu kalau NetMiko itu kan masih library-nya SSH gitu, helper per vendor untuk eksekusi komen gitu. Lebih fleksibel, apapun tuh komen CLI bisa masuk, bisa langsung kita tembak gitu. Tapi yang tanggung jawab itu kayak beda komen tiap vendor, lalu kita memparsingnya teks, bikin logic commit dan rollbacknya sendiri gitu. Nah, kenapa kita masuk ke Napalm gitu? Kenapa kita milih Napalm gitu ya? Jadi pertama itu network itu kan multi vendor gitu ya, kayak kita tuh pengen satu gaya kode itu buat semuanya gitu. Jadi kita nggak harus memahami beberapa bahasa vendor itu kita hafalin semua gitu. Jadi kayak kita ganti mau ke Mikrotik, ke Cisco, ke Juniper gitu. Nah, sedangkan Napalm itu bisa semuanya gitu. Nah, lalu kapan kita milih NetMiko gitu ya? Kalau versusnya, nah kurang lebih seperti ini gitu. Kapan kita milih NetMiko? Kalau NetMiko tuh misalkan kita mau jalanin khusus yang nggak di support sama Napalm gitu drivernya gitu. Cuman kali ini kita makanya Napalm gitu. Nah, fitur NetMiko dan Napalm nih versusnya nih, abstraksi. Tidak ada abstraksi standar, setiap
perintah ditulis dalam CLI yang spesifik terhadap jenis perangkatnya. Kalau Napalm memiliki API standar agar mudah dalam akses data dan mengelola konfigurasi dengan fungsi yang seragam seperti get, interface gitu. Kalau fokusnya, NetMiko itu berfokus pada khusus untuk otomasi pada jaringan sederhana dan skala kecil. Sedangkan Napalm dirancang untuk otomasi jaringan dengan skala besar, rollback dan commit ya. Seperti tadi saya bilang, perubahan dilakukan bersifat langsung dan tidak ada fungsi rollback maupun commit gitu. Sedangkan Napalm, user dapat membandingkan dan meninjau perubahan sebelum diterapkan dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan. Dan ini akan dibahas di video selanjutnya ya, rollback ini. Lalu untuk skala, NetMiko adalah ideal untuk otomasi jaringan yang lebih sederhana berbasis CLI saja secara langsung pada perangkat individual. Sedangkan Napalm lebih cocok untuk manajemen dan pemantauan konfigurasi jaringan yang skalanya lebih besar dan membutuhkan konsistensi lintas vendor gitu. Jadi semua bahasa vendor tuh dari Cisco, MikroTik, Juniper itu bisa dilibas sama Napalm gitu. Lalu untuk perbedaannya sendiri Napalm versus NetMiko gitu ya. Kalau Napalm itu from Napalm import get network driver, kalau NetMiko from NetMiko import connect handler gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk garis besar apa yang akan kita bahas pada video kali ini dan materinya. Masuk ke lab season 9 di sini tujuannya adalah menjelaskan fungsi dan arsitektur dasar Napalm, mengkonfigurasi lingkungan automation, menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur, lalu menggunakan metode Napalm read only, menyimpan hasil audit dan menganalisis hasil pembacaan. Persiapan koneksi lingkungan di sini susun topik seperti digambar. Pastikan setiap device dapat di-ping dan terkoneksi SSH. Oke, kita akan coba tes ping dulu. Oke. Sebelumnya IP saya switch 1 ini adalah saya buka notepad aja deh ya. Notepad di sini untuk switch 1 ya. 192.168.1.5. Oke. 1.20.10 oke 25 30 35 40 6 5 4 3 2. Oke. Nah, untuk router di sini saya kasih IP-nya dia 192.168.1.15 gitu. Nah, untuk switch 1 1.10, switch 2 20, lalu 3 25 30 sekian. Oke, yang pertama tuh tadi tugas videonya adalah menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Masuk ke Docker di sini. Oke. Ping 192.168.1.5 diri sendiri berhasil. Oke. Clear. Lalu kita ping 10 switch 1 berhasil. Kita ping router 1 15 berhasil. Lalu kita ping lagi switch 2 dengan IP 1.20. Sekarang kita ping switch 3 25 berhasil. Oke. Ping lagi 30 ini deh. Nah, nggak bisa ya. 30 35 bisa. Lalu clear 40 switch 6. Oke, bisa semua clear. Selanjutnya kita akan coba SSH switch 1 SSH mau 192.168.1.10 123 bisa ya, bisa semua. Show VLAN brief bisa semua. Exit clear, masuk ke router 1 15 123. Ini lagi show IP interface brief bisa semua. Masuk ke switch 2 20 sama semua passwordnya. Show VLAN brief bisa semua ya. Lalu apa lagi ya, switch 3 25. Oke. Show VLAN brief exit bisa juga.
lalu kita masuk ke 10, 20, 25, 30, 25, 30 ya, switch 4 ya, switch 4 kayaknya, betul. Show VLAN brief, betul, masuk, berhasil. Exit, clear. Sekarang 10, 20, 3, 10, 10, 20, 25, 30, 35, switch 5. Show VLAN brief, berhasil. Masuk ke dalam 40, switch 6. Show VLAN brief, berhasil juga. Oke, berhasil semua ya untuk menunjukkan ping dan tes koneksi SSH. Selanjutnya menunjukkan dan menceritakan kode get fake and config.py. Nah, ini apa sih gitu ya? Nah, kita balik lagi ke atas di sini. Jadi di poin kedua di sini tuh read only operation, buat sebuah script Python dengan nama get fake config.py. Ini gunanya mengelooping ke semua device yang tersimpan di YAML. Jadi sebelum kita buat ini, kita tuh disuruh buat informasi perangkat di dalam file YAML gitu. Nama filenya adalah device.yaml. Nah, nanti dipanggil sama si ini. Nah, nanti setelah dipanggil sama ini disimpan ke dalam output. Di dalam output nanti ada beberapa informasi dari perangkatnya, misalkan router 1, switch 1. Nah, di dalam router 1 itu nanti ada ini semua gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsepnya lah gitu. Nah, jadi kita tuh pertama itu kan kalau CLS ya di sini. Nah, di sini sudah banyak nih. Sebenarnya saya ini belum hands on, jadi telat karena terkendala beberapa ada tugas kemarin gitu. Jadi kita tuh pertama disuruh buat device.yaml dulu gitu. Jangan deh, nanti get device.yaml. Nah, di sini dia tuh menyimpan informasi dari setiap perangkat yang terhubung gitu. Nah, di sini mulai dari Nah, di sini mulai dari namanya switch 1, IP-nya, lalu driver iOS, username-nya Maul, passwordnya 123, serial 123. Nah, ini fungsinya untuk bisa mengakses SSH gitu. SSH tadi kan username-nya Maul, passwordnya 123 semua gitu, disamakan. Lalu IP-nya juga diberikan, namanya switch 2 driver.ios. Nah, ini di device.yaml ini dia itu menyimpan informasi perangkat. Jadi kita itu nanti waktu get fake and config, dia langsung ngambil data dari device.yaml untuk mengambil informasi ke perangkatnya gitu. Nah, ini kita hapus ya. Selanjutnya kita masuk di jalankan dulu kali ya. Oke, kita jalankan dulu di bagian mana nih? Di bagian get fake ya, get fake. Oke, kita ls dulu. Di sini udah ada output ya. Output kita coba cek output. Nanti deh kita ke jalanin dulu Python 3 get fake and config.py. Oke, kita lihat nih, menghubungkan ke switch 1 192.168.1.10, connect to switch 1, menghubungkan ke switch 1 gitu ya. Lalu output tersimpan di output /switch 1. Nah, itu adalah path-nya ya. Itu path-nya disimpan di dalam output, berarti di output sini. Begitu output ini kan bentuknya folder ya, folder. Lalu kita masuk ke dalam output. Di dalam output nanti ada switch 1, switch 2, switch 3 gitu. Nah, di dalam switch 1, 2, 3 nanti isinya itu ini gitu. Nah, oke, kita lihat dulu. Output tersimpan di output gitu ya. Nah, ini dari switch 1, 2, 3, 4, 5, 40 ini adalah switch 6. Oke, lalu terakhir adalah router 1. Oke, berhasil kah? Oke, output tersimpan di output /r1 gitu. Lalu kita lihat aja ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia tersimpan di output nih. Kita masuk ke output menggunakan perintah cd output. Oke, kita klik, kita ls. Nah, di dalam output ini tadi saya bilang ada nama-nama perangkatnya, router 1, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6. Nah, kalau kita mau masuk, kita masuk dulu di cd r1 karena dia butuhnya folder gitu. Baru kita kalau kita ls, nah sini ada fake JSON, interface JSON. Nah, ini bentuknya tuh JSON tadi kan. Tadi kan dia bilang kalau napalm itu dia
dictionary atau JSON gitu ya. Nah, jadi isinya itu ada ini gitu, ada 4 ini, ada get flag, interface, dan interface IP, dan bagian get config running-nya gitu. Semua itu di semua output itu, semua output di atas ini ya ke dalam file berbeda. 4 files ini disimpan di dalam folder output gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gunanya untuk menyimpan informasi tiap-tiap perangkat itu, tapi lebih dirapihkan lagi di dalam folder output gitu. Nah, salahnya saya itu kemarin tidak merapikan isi dari slash home-nya gitu. Jadi semuanya saya simpan semua dalam home gitu, mulai dari get config, lalu nanti ada interface, lalu ada extract ya, device YAML juga saya semuanya simpan di dalam slash home gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tugasnya ya menunjukkan menceritakan kode getFlag.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya gitu. Nah, kita masuk deh di sini nano getFlag and config.py. Oke, nah di sini yang pertama itu adalah from Napalm import get network driver, lalu ada import OS, import util, import YAML, dan import JSON gitu. Nah, ini tuh adalah Napalm itu alat-alat buat Napalm itu buat connect gitu. YAML itu buat baca inventory, lalu OS util itu buat folder, lalu JSON tuh buat simpan outputnya gitu. Nah, kita beralih ke bawah di sini ya. Di bagian ini ada reset output folder gitu. Ada if OS pet exist ya output, lalu ada util rm3 output, lalu ada os make dirs output exist sama dengan OK true ya. Jadi ini tuh intinya kita tiap kali run getFlag underscore and config.py itu ya, tiap kali kita run itu mulai dari foldernya mulai bersih, lalu biar hasilnya itu nggak numpuk. Jadi setelah misalkan saya tadi sebelum hands on ini saya nyoba ngejalanin gitu, terus saya running, dia kan bakal menghasilkan output. Nah, ketika saya running sekarang itu dia otomatis akan menghapusnya dan membuat lagi yang baru gitu, jadi nggak numpuk gitu. Lalu masuk ke load device YAML, di sini ada with open device.yaml as f gitu ya, device sama dengan yaml.save load gitu ya. Lalu membaca device. Nah, device ini sesuaikan dengan yang ada di dalam device YAML gitu. Device-nya apa? iOS gitu ya, nanti perangkatnya gitu. Nah, ini tuh di sini tuh mengambil perangkat dari YAML jadi list Python gitu. Nah, ya, di bacaan bawahnya ini if not device ya, print tidak ada device di device YAML gitu ya. Di sini dia mencegah error lanjutan kalau YAML itu salah gitu. Lalu masuk ke bagian 2, kita looping each device. Di sini for dev in device kita aman walaupun key name itu nggak ada gitu. Nah, di sini tadi tuh sempat ada error saya di bagian name ini. Ternyata itu saya itu namanya apa ya? Apa namanya tadi salah ya. Terus saya coba benarin gitu. Nah, di sini tuh for dev in device ini adalah proses satu persatu untuk melakukan looping ya, pengulangan untuk switch 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti selesai router 1 gitu. Nah, lalu kita ambil parameter device-nya di sini ya. Kita ambil parameter device-nya mulai dari name, lalu hostname-nya apa, IP-nya apa gitu ya, lalu IP, hostname, driver gitu. Intinya tuh kayak baca nama IP, drivernya iOS, user, password secret-nya, lalu dari YAML. Nah, YAML tadi kan kita udah saya bilang kalau YAML itu adalah menyimpan informasi dari beberapa perangkat yang terhubung gitu. Lalu kita validasi lagi nih, if not, jika tidak IP-nya tidak sesuai gitu ya, maka akan menampilkan data device namanya belum lengkap, atau cek IP username passwordnya gitu. Siapa tahu passwordnya beda-beda ya kan. Makanya kalau di sini itu saya samakan semua 1, 2, 3 username-nya Maul semua, jadi biarin paham gitu. Cuman nanti kalau di lapangan atau di dunia nyata itu tidak disarankan karena sangat mudah sekali ditebak gitu SSH-nya gitu. Jadi orang bisa mengotak-atik gitu ya. Lalu di bagian driver get network ini ya, kita akan coba lalu pilih driver iOS, lalu buat objek koneksi SSH-nya gitu. Nah, selanjutnya hostname-nya ya, koneksi menggunakan IP, lalu username-nya, password-nya. Yang ini tadi itu kan isinya udah di atas nih ya kan, kayak username-nya apa, password-nya apa, username-nya Maul, password-nya apa gitu kan, lalu secret-nya secret. Lalu sudah masuk ke bawah can open. Intinya kayak kita itu minta can open ini minta login SSH itu beneran ke device-nya, jadi bisa lewat Docker aja, kita nggak usah buka tab-tab, kita nggak usah perlu, kalau di dunia nyata tuh kita nggak perlu nyolok ke perangkatnya satu persatu gitu, kayak dari gedung A ke gedung B, jalan lagi ke gedung C buat nyolok ke perangkatnya.
Lalu di bagian sini kita tuh untuk mengambil data read only getter gitu. Nah, intinya itu kita tuh ambil 4 data yang diminta di lab minggu ke-9. Yang pertama itu adalah get fact. Nah, di sini kan fact, con get fact, lalu ada interface IP, lalu ada config ya, con get config retrieve running. Kita ambil 4 yang diperintahkan di dalam minggu ke-9 di sini nih. Nah, kita ambil 4 aja nih. Nah, selanjutnya di sini ini kita nama folder ya. Untuk outname di sini tuh supaya output tiap device itu terpisah gitu. Jadi ada apa ya? Ada gap. Switch 1 selesai set, switch 2 set, selesai, switch 3 gitu lanjut. Jadi ada gapnya gitu. Lalu ada save outputnya. Nah, di sini untuk menyimpan ya. Mana sih? Ya di sini untuk menyimpan save output di keempat. Intinya itu sesuai instruksi ya, 4 file itu disimpan ke dalam folder output gitu ya. Mana sih file, lalu selanjutnya udah ya, udah selesai gitu. Nah, lalu ada close, kita selesai audit lalu kita logout. Ada exception juga, kalau switch 3 gagal itu akan tetap lanjut ke switch 4 dan seterusnya gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari get fact. Di sini saya close lagi karena kalau kita sudah buka nano lalu kita merunning sesuatu itu nanti dia nggak jalan ke bawah gitu, apa ya, kayak bahasanya kayak ngebug gitu lah. Nah, lanjut setelah kita masuk ke pembahasan menceritakan get fact and config.py, itu kan dia bakal menyimpan ke output. Nah, outputnya ini tadi ya, kalau kita ls cd output ls cd r1 deh. Nah, ini kalau kita ls kan kayak gini, ls kan kayak gini nih ya. Nah, ini kita coba cat fact s.json. Nah, ini isinya nih kayak gini nih. Kalau kita cat, kita lihat ya, uptime-nya 1020, Vendor Cisco ya, lalu apalagi nih serial number-nya 6711509, hostname-nya saya ganti router 1, lalu di sini ada portnya ya, interface-nya 00, 01, 02 dan 03 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk isi-isinya, untuk macam-macam lah gitu. Di bagian fact ya, lalu kita coba bukan ini interface ya, coba kita interface ya, ls cat interfaces json. Nah, di sini kelihatan semua nih. Aduh, bisa dipakai tombol deh ya. Dia ini kan yang diisi itu, oh bukan di interface berarti ya masuknya ya, di interface IP yang ada IP-nya deh, yang ada IP-nya. ls cat interface underscore ip.json. Nah, yang ada IP itu di Ethernet 00 ya, yang diisi itu IP versi 4 192.168.1.15, lalu private lens-nya 24, artinya menggunakan slash 24, yaitu 255.255.255.0 gitu. Nah, kurang lebih semuanya sama seperti itu ya untuk pembahasannya gitu. Aduh, connect lagi. Kita close dulu. Aduh, connect lagi, sebentar. Dimatikan dulu baru di depan aja. Oke, connecting. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu menunjukkan dan menjelaskan kode extract underscore interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil dari outputnya gitu. Nah, jadi konsep itu gini, masuk mana sih? Nah, setelah kita bikin read only, jadi get fact ini itu kan mengambil dari YAML. YAML ini adalah sebuah data perangkat yang terhubung, lalu dipanggil sama get fact config ya kan. Setelah itu, setelah dipanggil, menghasilkan output, disimpan ke dalam output, mengambil 4 informasi dari tiap perangkat ya kan. Oke, setelah itu buat ringkasan table. Nah, kita tuh buat dalam kode Python dengan nama file itu extract underscore interface. Fungsinya untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface underscore summary.csv. Jadi setelah kita ekstrak, nanti dia tuh akan menampilkan file interface underscore summary.csv dengan susunan kolom, ada device, interface, enable, app, IPv4, lalu ada private lens-nya. Jadi setelah kita ekstrak, dia akan menghasilkan, jadi kayak engineer itu nanti bakal lebih mudah untuk melihat
apa ya, summary atau catatannya. Jadi kayak kita tuh nggak perlu ngecekin SSH satu-satu gitu, ini ininya apa, ini ininya apa, interface apa gitu. Jadi kita tinggal lihat tabel dari si interface summary-nya dengan cara kita ekstrak dulu si interface.py nya ini gitu. Nah, kita masuk ke dalam, kita clear dulu ya, clear dulu ls, lalu kita di python 3 extract underscore interface.py. Oke. CSV berhasil dibuat, interface underscore summary.csv, total baris interface ada 47. Nah, di sini kita jelasin dulu nih isi dalam extract interface.py. Oke. Nah, di sini sama seperti di atas, kita tetap memasukkan library-nya ya, ada OS-nya JSON ya buat baca folder dan file, lalu ada JSON yaitu buat baca output dari Napalm yang formatnya itu pasti JSON gitu kan, lalu ada CSV buat nulis hasil rekap ke file CSV karena interface summary itu nanti outputnya adalah CSV gitu. Lalu output dirnya kita akan output dir itu jadi semua file dari Napalm itu kan ada di folder output gitu, lalu hasil akhirnya akan disimpan di dalam interface.summary gitu. Jadi kita mengambilnya dari output, kan output tadi kan isinya dari get fake underscore n config gitu kan, diambil dari output lalu disebarkan lagi ke interface.summary tapi bentuknya CSV gitu. Lalu ada row di sini tuh tempat nyimpan semua baris interface sebelum dicetak jadi CSV gitu. Lalu di sini ada fungsi untuk membaca JSON gitu ya, def load JSON path with open path as f ya, return dikembalikan JSON load f gitu. Jadi biar nggak ngetik ulang, open plus JSON load terus gitu, jadi tinggal panggil aja. Nah, untuk di sini tuh kayak buat fungsi load JSON tuh biar lebih singkat dan rapi saat baca file JSON gitu. Nah, selanjutnya di bagian loop tiap folder device di output di sini ya. Nah, di sini tuh kita tuh script ini bakal ngelooping semua folder ya di device yang ada di output supaya setiap perangkat tuh ikut direkap gitu. Jadi nggak bakal ada yang ketinggalan gitu. Lalu di bagian interface file OS path di sini ya. Ini nih di bagian interface ini hasil dari get interface dan interface IP yang untuk mencari IP tadi, ini kan interface aja, dan ini interface IP gitu ya. Nah, di tiap folder device itu kita ambil dua, interface JSON dan interface IP JSON gitu. Lanjut di bagian if not ya, jika tidak ada. If not is file interface itu kalau biar script itu nggak crash tuh kalau folder kosong gitu, jadi di skip aja sama sambil dikasih warning gitu ya, nanti itu akan diperbaiki gitu. Lalu untuk di bagian ini gitu ya, itu tuh kalau salah satu file itu tidak ada, jadi device itu tetap dilewatin CD-nya gitu. Selanjutnya normalize ya, normalize di bagian ini kalau file dibungkus key tertentu cuman tidak ada. Selanjutnya mana ya, raw interface is tense if not ya, validasi kalau interface-nya tuh kosong gitu ya, jadi tidak terbaca gitu. Kalau outputnya interface kosong maka device dilewatin juga. Lalu intf underscore name ya, ini tuh untuk setiap device tuh diambil statusnya gitu, statusnya apakah up atau enable atau apa gitu ya, IPv4 prefix-nya, lalu info gitu ya. Lalu ada foldernya device-nya apa, interface apa, enable, up, IP, dan disesuaikan gitu. Lalu apalagi ya, masukin ke row kali ya, kita di bagian mana nih, atas tadi ya, atas tadi di bagian row append, masih row append di bawah ya ini ya, dev folder tadi ya. Jadi hasil tiap interface itu disimpan ke row sebagai salah satu rekapan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari extract underscore interface.py. Oke, kita clear. Sini saya close lagi karena kalau habis buka nano jadi jelek, nggak ngebug gitu dia. Oke. Selanjutnya setelah kita running si extract interface, dia akan menghasilkan si interface summary dengan susunan kolom device interface enable 1 2 3 4 5 6. Oke, kita coba ya. ls karena dia bentuknya CSV jadi memanggilnya bukan pakai Python 3 tapi menggunakan cat untuk melihat isi dalamnya, interface.summary.py.
PYCS-P. Nah, di sini kelihatan semua nih. Tapi sayangnya nggak bisa dipakai ini sih ya, pakai tombol. Jadi pakai kursor aja, pakai mouse ya gitu ya. Nah, jadi di sini kelihatan semua nih. Tadi kan dimintakan ada device interface ya. Di sini ada device interface enable up IPv4 prefix lanes gitu. Nah, tapi karena dibutuhkan CSV jadi nggak bisa rapih gitu. Jadi di bagian interface summary ini gitu ya. Jadi kita tuh dapat melihat rekapan dari semua device yang telah di get fact dan config disimpan ke output itu direkap semua gitu. Nah, di sini untuk router 1 Ethernet 00 itu IP-nya sekian. Nah, statusnya itu true, berarti up gitu ya. Router 1 Ethernet 00 IP sekian, prefix lane-nya ya. Di sini kan prefix lane-nya paling kanan, berarti juga paling kanan dipisahkan dengan koma. 24 berarti 255 2550 gitu. Nah, ini sama semua sih situ sih, kayak router 1 yang tidak ada berarti nggak ada isinya, nggak ada isi IP-nya gitu. Lalu switch 1 di sini yang ada switch 1 dengan VLAN ya. Karena kan saya di sini nggak buat masing-masing switch ini di sini saya nggak buat VLAN tertentu. Jadi masih tetap VLAN 1 yaitu VLAN default gitu. Cuman di sini ada switch 1 VLAN 50 ini false jadi kayak saya itu tadi kan udah nyoba ke step 10 ya di minggu 10 gitu. Jadi sebenarnya soalnya mundur ini bukan maju gitu. Jadi ini ke generate sendiri gitu. Tapi sebelumnya untuk minggu 9 saya belum membuat VLAN apapun, jadi masih VLAN 1 semua di dalam switchnya gitu. Untuk switch 2 juga iya 1.20/24 menggunakan prefix lane 24. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi tugas kita tuh ngapain sih di minggu 9 ini intinya. Jadi intinya di minggu 9 ini kita tuh sudah belajar mengaudit jaringan otomatis menggunakan Napalm gitu. Karena Napalm itu skalanya lebih besar dari NetMiko. Karena nantinya kalau kita mengotomasikan beberapa perangkat di dalam skala yang besar itu takutnya kesusahan menggunakan NetMiko. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan terakhir di sini, ada menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama gitu. Nah, untuk sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Kalau Python itu kan aplikasi, berarti kita menggunakan Python 3 mimin version ya. Nah, di sini Python yang digunakan sudah jelas di versi 3 ke atas ya, 3.8.2. Nah, karena Napalm itu bukan aplikasi, yaitu adalah sebuah library, jadi kita manggil itu bukan pakai Python 3 tapi menggunakan pip show Napalm. Gini nggak ya? Oh, bukan. Pip 3 show Napalm. Nah, di sini ada name yang Napalm lalu versi di 5.0.0 itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan video, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.